Alur penyaluran bantuan sosial yang perlu diketahui KPM PKH dan BPNT mulai awal sampai bantuannya dicairkan di Bank Himbara. Nah, untuk mengetahui seperti apakah alur penyalurannya, simak videonya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yaitu bantuan PKH, bantuan BPNT, dan juga bantuan tambahan lainnya. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan alur penyaluran bantuan sosial yang perlu diketahui KPM PKH dan BPNT mulai awal sampai bantuannya disalurkan di Bank Himbara ya. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan alur dari penyaluran bantuan PKH ini ya, supaya teman-teman yang lainnya ini mengetahui dan bisa memprediksi kapan penyaluran bantuan PKH ini akan tersalurkan. Namun sebelumnya di sini saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya ini. Terima kasih banyak. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Kemudian bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon bantuannya agar selalu dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan bisa dinyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terkait dengan video yang saya upload di channel YouTube saya ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini karena banyak sekali yang belum mengetahui tahapan dari penyaluran bantuan PKH maupun bantuan BPNT ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan siklus periode bantuan sosial, terutama ini adalah proses penyalurannya ya. Nah, yang pertama adalah verifikasi dan penetapan data ya. Kemudian terjadi cleansing, lalu ada burekol bila diperlukan, kemudian menjadi omspan, lalu SAT, SAS atau SPM. Nah, untuk SPM pastinya teman-teman sudah banyak yang mengetahui ya. Yang terakhir yaitu SP2D atau SI, kemudian distribusi dan aktivasi, lalu transaksi ya teman-teman ya. Baik, di sini saya mau menjelaskan terkait dengan verifikasi dan penetapan terlebih dahulu ya. Di mana setiap akan dilakukan penyaluran bantuan pasti akan dilakukan juga verifikasi data atau penetapan data sebelum nanti dijadikan SK penyaluran bantuan sosial ya. Istilah verifikasi dan penetapan ini tidak jauh dari yang namanya validasi data. Nah, untuk verifikasi sendiri pengertiannya yaitu verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya. Istilah lain yang sering muncul di kalangan kami para pendamping sosial yaitu validasi. Nah, untuk validasi ini adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data yang dimiliki tersebut menjadi valid atau memenuhi kriteria integritas data ya teman-teman ya. Biasanya sebelum ada bantuan turun, baik itu bantuan YAPI, bantuan permakanan maupun bantuan lainnya, yang pasti pendamping sosial akan diperintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data ya, untuk mengetahui apakah data yang ada itu valid atau sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak, sehingga bantuannya ini tepat sasaran. Setelah tahap verifikasi yaitu tahap cleansing ya. Jadi cleansing ini fungsinya yaitu di mana data yang disiapkan ini sudah fix itu yang akan dikeluarkan bantuannya ya. Nah, setelah itu ada yang namanya burekol, buku rekening kolektif, di mana ini biasanya bagi yang ganti pengurus ya. Misalnya pengurusnya ini meninggal dunia. Nah, ini akan dilakukan yang namanya ganti pengurus. Maka
butuh yang adanya ini burekol atau buku rekening kolektif. Ini biasanya dari Bank Himbara secara kolektif bersama-sama mengeluarkan buku rekening bagi KPM-KPM yang datanya ini di mana KPM tersebut masih belum memiliki buku rekening. Status selanjutnya yaitu on-spam. Nah, untuk on-spam ini ada perbedaan data antara bank dengan data yang dimiliki ya. Jadi ketika dilakukan cek rekening itu ada yang rekening berhasil dan ada yang on spam. Nah, ini salah satu status yang ada di SIG-NG ya ketika proses penyaluran ya. Untuk on spam ini berarti datanya ada yang berbeda antara bank dan juga data yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Tahapan selanjutnya yaitu SPM atau surat perintah membayar ya. Bagi KPM penerima bantuan PKH dan juga bantuan BPNT, ketika status di aplikasi SIG-NG ini sudah SPM, yang pasti sebentar lagi bantuannya ini akan tersalurkan ya, karena memang dari Kementerian Sosial sudah membuat surat perintah membayar yang diberikan kepada pihak bank. Tahapan yang terakhir yaitu SP2D, surat perintah penyaluran dana. Nah, ini sudah fix bantuannya akan tersalurkan dan bahkan sudah tersalurkan ya. Jadi itulah tadi beberapa tahapan atau alur penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT yang harus diketahui oleh KPM penerima bantuan PKH dan BPNT sehingga mengetahui untuk penyaluran bantuan itu tidak semudah yang dibayangkan dan tidak secepat yang dibayangkan, tetapi masih ada tahapan-tahapan proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Biasanya untuk alur penyaluran ini dari tahap ke tahap ini memerlukan waktu kurang lebih ya 1 minggu sampai hampir 2 minggu ya teman-teman ya. Jadi bisa diprediksi bahwa untuk penyaluran bantuan PKH tahap 4 di periode bulan September dan juga Oktober ini mungkin saja akan disalurkan di bulan Oktober ya. Karena kalau untuk bulan September ini masih menyelesaikan bantuan PKH tahap 3 yang masih belum tersalurkan. Kemudian di sini saya juga akan menghimbau kepada KPM penerima bantuan PKH. Nah, ketika teman-teman ini mendapatkan bantuan, ini jangan lupa selalu bertanya kepada pendamping sosialnya ya ketika proses penyaluran, karena di sini kami mendapatkan surat dari Bank Himbara yaitu beberapa nama KPM yang masih belum melakukan transaksi sampai saat ini, dan takutnya nanti ketika KPM ini masih tidak melakukan transaksi sampai akhir tahun, ketika ada evaluasi dari Kementerian Sosial, data-data tersebut bisa dihapus dari penerima bantuan sosial karena dianggap tidak membutuhkan uang, di mana terlihat dari KPM tersebut tidak segera melakukan transaksi ya teman-teman ya. Baik, mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan dengan mengetahuinya alur penyaluran bantuan PKH maupun bantuan BPNT ini, teman-teman bisa lebih sabar lagi menunggu proses penyaluran bantuan PKH maupun bantuan BPNT ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.